Halo, sahabat-sahabat Katolik terkini. Umat Katolik di Keuskupan Surabaya saat ini tengah menyongsong momen bersejarah yang penuh sukacita. Keuskupan ini baru saja mendapatkan uskup terpilih mereka, Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo, yang akan segera menjadi gembala baru bagi 46 paroki di Surabaya dan sekitarnya. Pengumuman ini resmi disampaikan pada 29 Oktober tahun 2024 dan menjadi kabar gembira setelah kekosongan jabatan uskup sejak wafatnya Uskup Vincentius Sutikno Wisaksono pada tahun 2023. Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo, atau yang akrab disapa dengan panggilan hangat, Monsinyur Didik, adalah sosok yang berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Ini menjadikannya uskup pertama dari Keuskupan Surabaya yang berasal dari daerah tersebut sejak pengumuman keterpilihan ini. Umat di Keuskupan menyambut beliau dengan penuh antusias dan harapan besar. Selain menjadi pemimpin spiritual, Monsinyur Didik nantinya akan membawa misi pelayanan yang kuat, menjalin kedekatan dengan umat, dan menjadi sosok yang siap memimpin mereka dalam pembaruan pastoral dan rohani. Menurut ketentuan Gereja Katolik, seorang uskup terpilih biasanya ditahbiskan dalam waktu maksimal 3 bulan sejak pengumuman. Artinya, tahbisan bagi Monsinyur Didik ini akan berlangsung paling lambat Januari tahun 2025. Saat ini, Administrator Keuskupan Surabaya, Romo Yosef Eko Budi Susilo, menyampaikan bahwa persiapan untuk prosesi tahbisan uskup ini sudah dimulai. Meski masih dalam tahap awal, Romo Yosef memastikan bahwa langkah-langkah persiapan termasuk pembentukan panitia dan penyesuaian jadwal telah berjalan agar acara ini berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat. Lokasi prosesi tahbisan Monsinyur Didik masih dalam pembahasan dan 2 tempat utama sedang dipertimbangkan. Yang pertama adalah lapangan Bumi Moro di Kompleks TNI Angkatan Laut, Tanjung Perak, Surabaya. Lapangan Bumi Moro memiliki nilai historis tersendiri bagi Keuskupan Surabaya karena sebelumnya pernah menjadi tempat tahbisan bagi 2 uskup sebelumnya, yakni Uskup Vincentius Sutikno Wisaksono dan mendiang Uskup Johannes Hadiwikarta. Selain itu, lapangan ini juga cukup luas untuk menampung ribuan umat dari 46 paroki yang ingin hadir dan menyaksikan langsung prosesi tahbisan uskup baru mereka. Tetapi, ada juga opsi kedua, yaitu Katedral Hati Kudus Yesus yang berlokasi di Jalan Polisi Istimewa, Surabaya. Katedral ini merupakan tata keuskupan, simbol pusat spiritual bagi umat Katolik di Keuskupan Surabaya. Dalam tradisi Gereja Katolik, katedral adalah tempat yang umum digunakan dalam prosesi tahbisan uskup karena memiliki makna simbolis yang dalam sebagai pusat keuskupan. Prosesi tahbisan uskup di katedral juga dilaksanakan di beberapa keuskupan besar lainnya di Indonesia tahun ini. Seperti tahbisan Uskup Agung Ende dan Uskup Agung Kupang, hal ini menambah makna sakral dan nilai historis bagi umat yang menyaksikan upacara agung ini. Selain lokasi, waktu tahbisan juga menjadi perhatian besar karena bulan November dan Desember adalah masa Advent, yaitu masa refleksi menjelang Natal yang penuh dengan kegiatan retret dan persiapan rohani di paroki-paroki, maka kemungkinan besar prosesi tahbisan akan digelar pada awal Januari tahun 2025. Dengan demikian, umat dapat fokus dalam masa persiapan Natal sebelum memasuki momen sukacita menerima uskup baru. Mendengar kabar terpilihnya Monsinyur Didik, umat Katolik di Surabaya, Sidoarjo, dan wilayah sekitar Keuskupan Surabaya menyambutnya dengan sukacita besar. Banyak paroki, kelompok kategorial, dan komunitas umat di Surabaya dan Sidoarjo yang sudah menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam persiapan prosesi tahbisan ini. Setiap komunitas memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari doa, dukungan dana, hingga partisipasi aktif dalam kepanitiaan tahbisan. Para aktivis paroki dan umat dari berbagai paroki melihat kehadiran uskup baru ini sebagai tanda pengharapan. Kehadiran Monsinyur Didik diharapkan dapat membawa semangat baru bagi pelayanan pastoral yang selama ini sangat dibutuhkan. Terutama setelah 1 tahun terakhir Keuskupan Surabaya mengalami kekosongan jabatan uskup. Dengan hadirnya seorang gembala baru, mereka berharap bahwa
pelayanan rohani akan semakin dikuatkan dan seluruh umat semakin terlayani dalam kebersamaan iman. Prosesi tahbisan uskup bagi umat Katolik bukanlah sekadar upacara religius, tetapi merupakan momen kebersamaan seluruh umat. Dalam momen tahbisan ini, seluruh umat berpartisipasi dalam doa, perayaan sakral, dan berbagai kegiatan kebersamaan yang menguatkan iman mereka. Bagi umat Katolik di Keuskupan Surabaya, prosesi ini adalah ungkapan dukungan mereka terhadap pemimpin baru yang akan menggembalakan mereka. Kehadiran Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo menjadi harapan baru bagi kehidupan beriman di Keuskupan Surabaya. Kehadiran Monsinyur Didik sebagai uskup baru menjadi waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat di Keuskupan Surabaya. Mari kita semua terus mendoakan agar proses tahbisan ini dapat berlangsung lancar dan membawa makna yang mendalam bagi seluruh umat dengan semangat baru. Mari kita sambut pemimpin rohani yang akan membimbing dan menginspirasi kita dalam iman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Patsy Ibini.